Koalisi permanen yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto disambut baik oleh partai di dalam Koalisi Indonesia Maju. Sejumlah pengamat mencermati tujuan usulan dibentuknya koalisi permanen, yakni untuk menjamin loyalitas partai politik Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus hingga 2029. Di tengah pro dan kontra kebijakan pemerintah tersebut pendengar. Bagi publik, koalisi permanen dikhawatirkan membuat kritik pembangunan terhadap kinerja pemerintah menjadi tumpul dan berpotensi sebagai alat hanya untuk bagi-bagi kekuasaan semata. Namun betulkah? Kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi, Ibnu Dwi Cahyo, dan Direktur Al-Wasat Institute, Fauzan Amar. Elsita News and Talk. Bang Fauzan, Bang Ibnu, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rofi. Nih, pagi-pagi sudah saya kumpulkan dua orang yang luar biasa, apalagi Bang Fauzan yang punya latar belakang politik, yang tidak masuk ke dalam KIM Plus ya. Sama tanya ke Bang Fauzan dulu. Dengan adanya gagasan koalisi permanen, bagaimana kemudian nasib perpolitikan kita? Ya, saya kira kita harus menghargai ya hak dari partai politik untuk melakukan koalisi. Apakah koalisi itu bersifat sementara atau bersifat permanen ya. Tentu yang bisa kita lakukan adalah kita ingin melihat seperti apa koalisi itu, karena kalau saya lihat pernyataan beberapa petinggi partai sendiri juga masih belum kompak, misalnya sampai kapan koalisi permanen itu akan dilaksanakan ya, apakah hanya dalam periode sekarang atau juga pada periode yang akan datang. Nah, ini jadi karena itu dari PDI Perjuangan tentu saja kita menghargai itu ya, tetapi masyarakat juga bisa melihat, menilai apakah koalisi yang permanen itu adalah memang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat ataukah memang untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, ini tentu kita semua bisa menilai. Karena itu maka gagasan koalisi permanen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat ulang tahun Partai Gerindra yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan ketua umum partai, tentu sebagai sebuah gagasan sah-sah saja. Tetapi tentang efektivitasnya tentu saja kita akan bisa melihat ya. Karena sesungguhnya ketika sekarang ini setelah beliau dilantik menjadi presiden yang telah berlalu lebih dari 3 bulan, masyarakat kan sesungguhnya menuntut adanya penunaian ya janji-janji politik yang disampaikan oleh presiden pada saat kampanye dulu. Nah, oleh karena itu mestinya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan janji-janji politiknya itu dalam satu tindakan nyata. Kalau kita lihat belum semuanya seperti yang diharapkan, sehingga masyarakat dalam beberapa kekecewaan itu muncul ya, seperti misalnya dalam kasus kelangkaan gas LPG yang itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu maka sesungguhnya ketika sekarang ini tugas mandat sebagai presiden itu sedang dijalankan, rakyat menunggu bagaimana realisasi janji-janji politik yang konkret, yang nyata, yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga masyarakat akan merasakan dampaknya. Ya, kalau kemudian berdampak positif terhadap masyarakat ya pada peningkatan kesejahteraan, tentu dengan sendirinya masyarakat akan puas. Begitu juga sebaliknya. Inilah saya kira tantangan di dalam sekarang ini mewujudkan janji-janji politik yang diucapkan pada saat kampanye dulu. Itu Mas. Ya, kalau dengan kondisi yang ada, apakah artinya kemudian partai politik hanya berkutat kepada cara untuk mendapatkan kekuasaan semata saja, Bang Fauzan? Ya, itu yang saya kira beberapa kritik yang disampaikan oleh para pengamat begitu. Wah, ini sih namanya hamba kekuasaan misalnya ya. Profesor Sebelum Mujani mengatakan begitu. Mestinya kan bagaimana politik itu betul-betul untuk mensejahterakan rakyat ya, mensejahterakan orang-orang yang telah memilihnya setidaknya kan itu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian itu tidak terrealisasi, tentu bukan tidak mungkin akan menimbulkan adanya ketidakpuasan. Nah, saya tidak tahu ya apakah nanti
setelah berjalan 1 tahun misalnya pemerintahan ini, apakah tingkat kepuasan rakyat itu akan meningkat atau sebaliknya ya. Kalau kita lihat 3 bulan kemarin itu kan tingkat kepuasannya masih tinggi ya. Apakah nanti setelah berjalan 1 tahun atau 6 bulan dan seterusnya itu akan meningkat atau sebaliknya. Kalau kita lihat di dalam sistem politik kita kan ada mengenal dengan trias politika ya, eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah mestinya sekarang ini ketika Bapak Presiden menjadi kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, kan sebagai eksekutif mestinya kan menjadi eksekutor ya terhadap keputusan-keputusan strategis yang untuk berupaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ya, kesejahteraan rakyat ya. Excuse kan begitu, mengambil keputusan, melaksanakan keputusan. Nah dalam hal ini mestinya kan harus lebih banyak bertindak konkret di atas, bukan lebih banyak berbicara ya. Kalau dalam istilah Bapak Presiden itu omon-omon lah gitu kan. Nah tapi yang terjadi sebaliknya kalau kita lihat ya, Bapak Presiden beberapa kali malah justru menyampaikan pernyataan-pernyataan yang seperti pada saat kampanye itu ya, misalnya pada saat Harla NU, pada saat muktamar Muslimat NU dan sebagainya. Itu kan sebenarnya bukan ucapan itu yang dibutuhkan rakyat sekarang ini, tapi bagaimana ketika beliau menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melakukan eksekusi, excuse kan itu bukan banyak bicara tapi banyak bekerja untuk bagaimana sebanyak-banyaknya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Justru yang banyak berbicara mestinya kan parlemen ya. Parlemen itu kan dari kata parle, artinya kan ngomong, bicara kan gitu. Nah tapi kalau kita lihat sekarang ini malah parlemennya kurang kental ya. Karena memang tadi lebih banyak bergabung dalam koalisi. Kan. Nah karena itu maka apa yang disampaikan misalnya oleh Pak Ketua Banggar ya Pak Said Abdullah ketika mengkritik adanya efisiensi ya, beliau mengatakan ya efisiensi tapi di satu sisi kita di rakyat pemerintah kemudian kementerian lembaga suruh efisiensi, tapi pengangkatan pejabat ya staf sus misalnya kan itu terkesan dalam tanda petik jor-joran kan gitu. Nah ini kan menjadi kontradiktif antara efisiensi yang dikeluarkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan kenyataan yang ada. Ini tentu menjadi satu tantangan yang saya kira kita percaya Bapak Presiden bisa mengatasinya dengan baik ya, karena dia punya pengalaman di pemerintahan ya, baik sebagai Menteri Pertahanan maupun juga sebelumnya di TNI. Saya kira gitu. Jadi ada dampakkah dari koalisi yang akan dipermainkan itu terkait dengan fungsi legislatif? Ada pengkerdilan pekerjaan mereka kah akhirnya dampaknya Bang Fauzan? Kalau kita lihat beberapa pembahasan RUU sekarang ini itu mulai terasa. Misalnya dalam pembahasan RUU tentang minerba ya, revisi. Atau BUMN yang baru saja diselesaikan. Ya betul, atau BUMN ya, yang itu kan senyap kan gitu ya, atau katakanlah nyaris tidak terdengar kan gitu. Padahal mestinya kan terjadi perdebatan ya. Oh nggak ada dinamika gitu ya Bang Fauzan? Ya ada dinamika, karena kan ya seperti saya katakan parlemen itu kan dari kata parle kan artinya bicara. Mestinya kan para anggota dewan itu berbicara, menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan revisi undang-undang dan sebagainya. Tetapi kan kita lihat nyaris tidak terdengar. Justru yang lebih banyak berbicara malah para eksekutornya kan gitu. Malah eksekutor itu yang seharusnya lebih banyak bekerja, bertindak nyata, bukan sebaliknya banyak berbicara. Nah ini saya kira masyarakat juga akan melihat ya, akan menilai apakah seperti itu akan berdampak terhadap kesehatan rakyat atau tidak. Tentu kita semua berharap ya ini bisa berdampak terhadap kesehatan rakyat, karena ya sekarang ini ekonomi kita ya juga tidak sedang baik-baik saja kan gitu Mas. Saya ke Bang Ibnu dulu dari Kedai Kopi. Bang Ibnu, kalau tadi kata clue yang penting dari Bang Fauzan adalah soal ini kebebasan. Ini adalah hak dari partai politik jika maupun dipermanenkan. Tapi kenapa tidak sekalian dibuat satu partai saja jika mereka kemudian jadi koalisi permanen, memiliki tujuan yang sama? Kenapa tidak dijadikan merger partai saja ya Bang Ibnu? Waduh, kalau jadi di merger satu partai ya kepentingannya kan berbeda-beda gitu. Cuman ini kan dalam terwadahi ya, dalam berbagai partai,
dalam satu koalisi. Tetapi sebelum kita juga perlu lihat nih konteksnya Pak Prabowo dan Partai Gerindra mengumumkan koalisi permanen ini. Yang pertama adalah terkait hasil beberapa survei ya. Kepuasan Pak Prabowo ada yang di angka 80% lebih. Kalau di Kedai Kopi sendiri kami melakukan survei ya, di akhir Januari, tingkat kepuasan beliau di 72%. Namun dengan tingkat optimisme terhadap kabinetnya di 80,1%. Jadi ada yang tidak puas tetapi masih optimis gitu terhadap kabinet Prabowo Gibran ini. Nah, lalu yang kedua adalah ini terkait dengan mungkin ya reshuffle yang akan dilakukan mungkin dalam waktu dekat dan juga terkait dengan tadi 2029. Nah, jadi kita ingin melihat ya, misalkan kemarin ya dari KLB-nya Partai Gerindra yang mengamanahkan Pak Prabowo sebagai capres 2029. Nah, tetapi di saat yang sama, saat Pak Prabowo menyampaikan pidato ya, di Sentul kemarin itu, Pak Prabowo juga menggarisbawahi, ya, jangan calonkan saya lagi di 2029 kalau saya gagal memerintah. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, itu bisa dimaknai beberapa hal ya. Yang pertama itu kan artinya menunjuk hidung kepada kader-kader Gerindra. Saya kalau pemerintahannya ini nggak oke, di 2029 saya nggak mau dicalonin. Kan kira-kira gitu. Nah, artinya kader-kader Gerindra ya diminta untuk ya berjuang begitu. Jangan sampai ada masalah, ada kasus-kasus lagi seperti sebelumnya ya. Seperti dulu kan Menteri KKP-nya ditangkap KPK. Kira-kira seperti itu. Lalu juga terkait ya dengan penyampaian Pak Prabowo itu kan sebenarnya membuka ya, memberikan peluang gitu bagi partai-partai lain. Ini kalau Pak Prabowo nggak oke di performanya kira-kira, artinya beliau bisa aja nggak nyalon, dan itu membuka kemungkinan bagi partai-partai lain ya untuk mencalonkan capresnya masing-masing. Apalagi ditambah dengan kondisi putusan MK terkait Pilpres kemarin yang tidak perlu lagi ada presidential threshold. Ya, terlepas nanti RUU pemilunya nanti seperti apa. Tapi saya pikir nanti RUU pemilu ya, kalaupun nanti akan dikasih akan dikasih dengan presidential threshold, seharusnya tidak akan terlalu tinggi. Kalau tinggi pasti akan dibatalkan MK lagi, kira-kira seperti itu. Ya. Kalau dalam prakteknya idealnya apakah boleh membuat koalisi permanen dalam konteks cara berpolitik kita ya? Idealnya boleh tidak sih sebenarnya, Bang Ibtu? Ya, loh. Boleh tidak? Idealnya itu boleh tidak? Permanenkan koalisi itu boleh tidak? Saya pikir itu sah-sah saja ya. Itu adalah salah satu bentuk dari siasat politik ya untuk memastikan. Misalkan kenapa dibuat ini disebut sebagai koalisi permanen? Karena Pak Prabowo itu ingin melihat dua hal paling tidak. Ini kan kemarin ada evaluasi 100 hari ya dari berbagai pakar, dari berbagai periset melihat lembaga survei, ada kementerian-kementerian yang kurang perform ya, yang beberapa di antaranya itu adalah dari partai politik misalkan. Nah, ini Pak Prabowo ingin juga menguji partai-partai lain, apalagi di 2025 ini akan banyak sekali kongres-kongres partai seperti itu, termasuk kan PDIP, lalu juga partai-partai lain akan ada pergantian pimpinan di partai-partai koalisi. Kalau di PDIP jelas masih Ibu Mega, tetapi misalkan di partai-partai lain yang ada PAN, ada PKS, PKB kemarin sudah di 2024 ya. Tetapi dinamika juga misalkan seperti di Golkar ini kan terus berdinamika. Karena Prabowo juga ingin melakukan test case terhadap internal partai tersebut ya. Ada yang rapotnya jelek, sekaligus juga Pak Prabowo ingin ngetes kalau saya nyebut, kalau Pak Prabowo sebut itu ada koalisi permanen di internal partai itu seperti apa. Nah, kan Pak Prabowo juga ingin melihat di dinamika partai-partai di luar Gerindra yang ikut dalam Kimpres itu seperti apa, melihat adanya koalisi permanen. Apakah di internal partai itu yang sekarang menjabat sebagai ketua misalkan akan tegak lurus dengan Pak Prabowo mengikuti koalisi permanen, atau masih coba cari-cari celah untuk berkomunikasi dengan calon-calon yang memungkinkan untuk maju sebagai capres di 2029. Saya kira Pak Prabowo dan Gerindra ingin melakukan itu ya, sekaligus ya ingin melakukan konsolidasi terhadap internal. Itu kira-kira. Ya, tes water lah kayak ibaratnya. Ada pendengar kami Pak Rudi di Depok. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mas Ferry, pertanyaan Mas Ferry tadi bagus. Kenapa nggak satu partai aja? Kalau menurut saya sih, kenapa nggak jadi kerajaan sekalian gitu loh? Sekalian aja ditetapkan apa yang menjadi keinginannya
pembangunan ini Pak Prabowo ingin jadi otoritarisme digalakkan, nggak masalah sebenarnya kan. Kalau memang ada kesepakatan, timbang kita bolak-balik ngomong ternyata isinya kemudian juga arahnya ke arah otoritarisme gitu loh, otorian gitu loh. Padahal ini kan negara demokrasi. Kalau memang awalnya sudah harus efisiensi, misalnya ada yang mengkritik, ya nggak masalah sebenarnya kan. Tadi malah jauh-jauh malah udah ngomong 29 partai pemilihan kerja aja belum. Yang menurut saya yang penting kerja dulu. Banyak yang mendukung Pak Prabowo kerja, tapi yang kanan kiri kadang-kadang kan menjadi masalah ini. Begitu Pak. Ya baik Pak Rudi, terima kasih ya. Ini kritik tajam sekali dari Pak Rudi. Saya ke Bang Fauzan dulu ya. Ini soal kemudian arahnya kemana, Bang Fauzan pasti paham lah. Tapi tadi clue penting dari Pak Rudi adalah kenapa tidak fokus soal kerja saja dulu? Kenapa sudah bahas soal kontestasi pemilu 2029 yang masih sangat jauh? Bang Fauzan bagaimana? Ya, saya setuju dengan Pak Rudi lah, kerja aja dulu ya kan. Nanti soal pencalonan kan gampang. Sekarang ini MK sendiri kan tadi disampaikan, dikatakan kan sudah tidak memberikan ambang batas gitu kan. Jadi artinya kalau kita melihat keputusan MK dan juga yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo, menurut saya lah lebih baik buktikan bahwa Pak Prabowo bisa memenuhi seluruh janji-janji kampanyenya, ya kan. Kemudian kader-kader yang mendukungnya itu bisa bekerja dengan baik, dengan benar. Sehingga kemudian masyarakat tidak mempermasalahkan kalau kemudian nanti puas dengan kinerjanya. Nah, selama itu belum bisa memberikan, ya betul kata Pak Rudi, ya buat apa kita menjadikan janji kalau kemudian kita ketika diberi kesempatan untuk bekerja belum bisa. Kalau kita lihat misalnya kemarin saya baca berita program makan bergizi gratis saja di daerah itu ada yang sudah dihentikan. Padahal program ini kan belum semuanya berjalan. Nah, ini kan tentu menjadi satu tantangan ya bagi pemerintah sekarang ini. Nah, belum lagi program-program yang memang menjadi janji presiden yang belum terrealisasikan. Jadi 5 tahun itu bukan waktu yang singkat ya, apalagi anggaran juga tidak banyak ya, terbatas. Nah, maka sesungguhnya menurut saya yang paling penting bagaimana Bapak Presiden bisa memenuhi janjinya, didukung oleh partai koalisinya gitu kan, sehingga masyarakat bisa melihat tingkat kepuasan yang memadai. Dan soal pencalonan presiden sebagainya kan masih lama lah, masih ya sekitar 4,5 tahun lagi gitu Mas. Masih sangat panjang ya, ini baru 3 bulan lebih sedikit kok ya. Nanti sebelum ke Bang Ibnu ditanggapi tadi ya soal pernyataan Pak Rudi sebaiknya kerja dulu, ada pendengar kami dulu nih di Jakarta Barat, ada Pak Ari. Selamat pagi Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Ari. Ya, selamat pagi Pak narasumber ya. Ya, ada Bang Ibnu sama Bang Fauzan ini. Ya Pak Ibnu sama Pak Fauzan. Dan menyoroti ini game permanen, game abadi gitu ya. Dalam bahasanya abadi ya Pak. Permanen ada abadi ya. Pak Presiden itu kan beliau tuh sudah mendeklarasikan diri bahwa gurunya itu Pak Jokowi Mas. Iya kan, nanti dia banyak belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi juga seperti itu dulu kan, kalau bisa dirangkul, cuman PKS yang nggak mau. Nah sekarang giliran PKS sudah mulai merapat, PDI kan, yang masih biasa lah, karena masih ada Bu Mega kan. Jadi PDI masih kesana kemari, masih mikir-mikir dalam tanda kutip. Satu itu, kedua, sampai kapan itu bisa banyak faktor Mas, karena MK kan sudah 0% presiden threshold untuk 29 kan. Jadi sekarang ya ada partai-partai itu udah istilahnya ini idealisme prinsip itu udah nomor sekian, yang penting tuh kepuasan itu ibarat gula, partai-partai itu semut. Jadi ya apa aja lah, iyain aja, yang penting kita dapat bagian, istilahnya gitu bahasa kasarnya Mas Atrofi. Tapi 2009 nanti nggak tahu kan, siapa tahu dalam bisa ada kocokan ulang gitu ya Pak ya. Pak Prabowo ini kan ibaratnya seksi sekarang ya, presiden. Kalau beliau kinerjanya baik, pasti banyak yang nempel. Terus kalau cuman istilah beliau tuh omon-omon ya contoh nyata itu nggak tahu itu
Kalau masih ada umur kan, satunya tim permanen ini, kedua kan nggak tahu namanya umur kan di tangan. Ya, amin, kita doakan umur panjang Pak Ari ya, kita doakan amin. saja. Kedua itu, efisiensi. Presiden kok ambil contohnya Timur, aduh miris banget. Timur itu kan negara demokrat kemarin. Duluan kita tak lama, kenapa ambil contoh Amerika, Vietnam, Cina yang masyarakatnya banyak, menterinya sedikit. Ini udah menteri, wakil menteri, staf khusus. Mereka suruh efisiensi, tapi untuk, ini bukan tentang satu meja tambah meeting ya Mas. Kalau nambah staf khusus tentang kinerja, tunjangan, fasilitas yang menempel ke itu yang karena diatur undang-undang. Ini efisiensi dari mana? Maksud saya itu, ayolah yang sesuai selaras omongan dengan kinerja gitu. Ini masih jauh 2009 itu. Apa emang coba Mas Asrofi itu? Mas Asrofi, Mas Siapa? Rio ini tanya ke psikolog. Emang kalau itu gimana ya? Cenderung politisi itu cenderung omongan sama perbuatan beda atau sama sih gitu? Nggak usah jauh-jauh, nanti ke Bang Fauzan, karena Bang Fauzan juga politisi ya. Sama ini El Sinta tolong El Sinta ini udah mulai senyap. Itu kasus pagar laut angkat lagi Mas. Ini sayang sekali, jangan disenyapkan ya. Kita pengen tahu endingnya. Siap. Kami kawal terus semua kepentingan rakyat ya Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari di Cengkareng, Jakarta Barat. Saya ke Bang Ibnu dulu nih Bang Ibnu. Soal bagaimana permintaan masyarakat sekarang butuhnya kerja dulu, bukan kemudian membahas tentang bagaimana kontestasi politik 2029 yang masih sangat jauh. Pak Ari tadi juga menarik ya, yang disebut oleh Pak Ari bahwa 2029 bisa saja berubah peta perpolitikan karena adanya presidensial threshold 0%. Silakan Bang Ibnu untuk ditanggapi. Nah, tentu masyarakat ya melihat ini kan kita sudah mau bulan Ramadan, mau Lebaran ya. Tiba-tiba kemarin kan rame ya, efisiensi itu berimbas pada beberapa, kalau kita lihat ya di media sosial, di pemberitaan, ada PHK di kementerian dan badan di pemerintahan, bahkan di media juga ada, meskipun itu sudah dibatalkan. Nah, jadi betul masyarakat itu ingin melihat ya Pak Prabowo dan jajaran di kabinetnya itu untuk bekerja, bahkan kan karena Pak Prabowo itu kan terkenal dengan meme omon-omon ya. Jangan sampai meme omon-omon itu berbalik gitu terhadap Pak Prabowo dan kabinetnya. Nah, yang bisa dilakukan sekarang oleh Pak Prabowo adalah karena sudah mendeklarasikan adanya efisiensi, ya sudah efisiensinya itu harus benar-benar ada teladannya seperti itu. Misalkan kita lihat di media sosial yang sekarang sangat ramai dalam 3 hari terakhir adalah pelantikan staf sus Deddy Corbuzier misalkan. Wah itu memenya banyak sekali di media sosial ya. Kalau saya lihat teman-teman saya yang ASN itu banyak sekali yang mengupload di Instastory, lalu di WA Story. Mereka membandingkan diminta untuk melakukan penghematan, tapi tiba-tiba ada Deddy Corbuzier dijadikan staf sus ya. Kira-kira seperti itu. Jadi masyarakat itu ingin melihat ada teladan gitu dari pemerintah ya, dari Pak Prabowo khususnya. Saya pikir ini bukan hal yang sulit, tetapi dalam teknisnya di lapangan, apakah ya dari kementerian ya, dari orang-orang terdekatnya Pak Prabowo ini bisa mengimplementasikan hal-hal yang memang diharapkan oleh masyarakat. Jadi kita kembali lagi tadi pada ucapan Pak Prabowo saat pidato, kalau pemerintahan saya ini kurang oke, dengan tangan saya di 2029 kan bilangnya seperti itu. Jadi Pak Prabowo ya, itu artinya Pak Prabowo memberikan sinyal, kalian kalau mau nyalonkan saya, ayo saya melakukan efisiensi, kalian ikut dong. Tapi efisiensinya tadi. Tapi ini pertanyaan kami ya, Bang Ibnu, kepada partai-partai politik yang berada di Kimples ya, apakah mereka tidak pede untuk bisa mengajukan capresnya sendiri di 2029? Kok iya mau saja diajak koalisi permanen? Toh ambang batas pencapresannya 0%. Kenapa kemudian mereka masih mau? Kenapa tidak mau mengajukan calonnya sendiri? Ini masalah momentum saja, Mas Asrofi. Jadi kalau sekarang bilang saya mau nyalonin sendiri ya, langsung habis itu partai-partai politik yang ikut berkoalisi di Kimples. Saya pikir nanti ke depan ini akan sangat dinamis. Dalam kurun waktu 4 tahun mendatang ya, 3 tahun mendatang akan banyak sekali momentum yang hadir ya, yang momentum itu entah dibuat by design atau memang itu turun dari langit, yang membuat misalkan tokoh-tokoh baru ataupun tokoh-tokoh lama itu akan muncul sebagai calon-calon penantang. Ya misalkan kayak kemarin Mas Anies, tiba-tiba PKB mendukung
Anies Baswedan maju bersama Caimin itu kan sebagai salah satu kejutan politik di 2024. Kita tidak membayangkan sama sekali PKB yang awalnya itu ingin tetap bersama Prabowo tiba-tiba mencalonkan diri bersama Anies Baswedan gitu, dan ditambah juga Nasdem dan PKS. Artinya 3-4 tahun ke depan ini akan banyak sekali momentum politik yang juga akan jadi kejutan-kejutan ya. Akan banyak lah. Cuman saya tidak bisa bilang sekarang, tetapi kalau kita lihat misalkan kita main-main ke Senayan, dan mungkin Mas Fauzan juga lebih tahu. Udah berseliweran kok calon-calon penantangnya Pak Prabowo itu siapa saja segala macam. Dan ini memang sebagai salah satu langkah dari Pak Prabowo dan Gerindra pastinya untuk lebih mengkerucutkan di 2029 itu agar ya udah, adapun nanti ada rival tapi ya rival yang kira-kira itu tetap bisa di-maintain lah seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, kalau Pak Prabowo ini di 2029 dan Gerindra 2029 pengen sukses, mau nggak mau ini memang harus bekerja cukup serius. Efisiensi yang digalakkan sekarang itu juga harus tidak boleh omong-omong saja, tetapi juga harus dengan teladan, dengan contoh dan eksekusi. Tapi apa nggak kebagian ya Mbak Ibnu, nggak kebagian tuh statement mengajak permanenkan koalisi itu, apa nggak kebagian gitu loh? Yang pasti sebenarnya kebagian, cuman memang seperti saya bilang di awal tadi, ini juga dalam rangka untuk melakukan test case terhadap partai-partai terkait mau adanya reshuffle dan pergantian pimpinan di masing-masing partai politik. Jadi kalau ada pimpinan partai sekarang itu kira-kira ya kurang srek sama koalisi permanen, ya bisa aja dia tidak akan mendapatkan dukungan dari Prabowo dan pemerintah untuk melanjutkan kepemimpinannya di partai politik yang sekarang dia pimpin. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini sebagai test case saja. Pasti kan dengan adanya ajakan koalisi permanen di masing-masing partai sekarang ada dinamisasi, ada dialog gitu. Nah, kira-kira faksi-faksi yang mendukung koalisi permanen mana saja, kira-kira faksi-faksi yang kira-kira nggak terlalu cocok dengan koalisi permanen siapa saja. Itu kan pasti bergulir di para politisi dan petinggi partai. Ya, ketangkep ini ya. Saya ke Bang Fauzan. Kalau Bang Fauzan, kira-kira yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini murni karena sedang fase bulan madu, atau memang tadi ini lagi test case saja kepada partai-partai pendukung di Kim Plus? Ya, saya sih lihat ini kan acaranya di Sentul ya, yang merupakan kandangnya atau rumahnya Pak Prabowo ya. Ya boleh jadi ini ya tes case lah ya, menguji. Ya kamu serius nggak dukung saya tawarkan nih koalisi permanen. Kalau jika ya mundur dari sekarang kan begitu. Ya jadi memang ini boleh jadi merupakan satu tes case ya, tetapi bisa juga ya ini tawaran ini adalah karena Presiden itu menuntut adanya satu keberlanjutan dan juga adalah stabilitas politik ya. Kenapa stabilitas politik ini penting? Karena beliau sebagai mantan prajurit ya kan merasakan bahwa stabilitas yang tidak bagus itu akan mengganggu kinerja pemerintahannya, sehingga tawaran ini saya kira memastikan bahwa stabilitas politik yang dibangun dalam 5 tahun ke depan ini juga bisa berjalan dengan baik. Ini penting ya, karena baru 3 bulan saja kan Bapak Presiden melihat, waduh ini kayaknya sudah banyak berita gitu ya. Ya, ada menteri yang tidak sejalan ini, ada yang disebut sebagai raja kecil lah dan sebagainya kan. Nah, jadi ini saya kira tidak lepas dari respon dinamika yang ada di kabinet itu sendiri. Maka oleh karena itu ya kita akan melihat apakah kemudian efek kejut atau yang disampaikan oleh Pak Presiden ini akan berdampak. Nah, kita akan melihat ya apakah Presiden kemudian melihat nanti setelah ada pernyataan seperti itu dalam kinerja berikutnya menteri kemudian menjadi tegak lurus ya, ataukah masih ada yang memiliki kiblat yang lain. Nah, ini tentu akan dilihat ya. Kalau ternyata mengatakan siap berkoalisi tapi dalam tindakannya misalnya partai-partai atau yang dipilih menteri di kabinet itu adalah berseberangan, tentu Bapak Presiden kan punya peluang untuk melakukan evaluasi. Nah, ini bisa dilanjutkan, ini tidak dan sebagainya. Gitu Mas. Kira-kira dari partai politik di Kim Plus mana yang bisa lanjut, mana yang tidak ya Bang Fauzan? Ya saya kira kita bisa melihat misalnya
ada ketua umum partai yang menurut ketua pelaksana harian Gerindra yang ketika mengeluarkan kebijakan itu kan ternyata tidak melalui koordinasi, ya kan. Tentu kita semua tahu lah, dan itu kan dampaknya sampai ada 2 orang meninggal dunia. Ini kan akan menjadi catatan dalam sejarah itu. Waduh, itu. Ini yang ada pohonnya ya, betul ya? Iya, 3 bulan menjadi presiden, rakyat ngantri gas LPG sampai ada yang meninggal. Wah, itu sebuah catatan yang menurut saya tidak elok lah ya untuk pemerintahan baru lah. Ini tentu kan ini menjadi satu catatan, makanya Bapak Presiden menyampaikan itu, saya kira tidak terlepas dari dinamika yang ada di kabinet itu sendiri, gitu Mas. Kayaknya kalau yang ngejawab Bang Ibnu akan lebih terbuka ini. Bang Ibnu, kira-kira dari partai X Plus ini yang aman mana? Yang bisa saja tercetat ya dengan test case-nya Pak Prabowo yang mana? Semua pengennya aman, Mas. Aduh. Jadi kalau masih deket-deket ya, ini baru 3 bulan lebih lah, 4 bulan gitu, mereka tetap akan berusaha untuk menjaga dirinya tetap di pemerintahan ya. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Mas Fauzan ya, dinamika di kabinet itu ada kayak gitu. Tetapi saya pikir kalaupun nanti dinamika ini terus menggerengat ya, saya pikir pilihannya kan tidak akan jauh-jauh. Misalkan partainya tetap di koalisi, tetapi akan ada pergantian kabinetnya itu dari menteri-menterinya, tetapi partainya masih ada di koalisi. Nah, jadi itu kan komunikasi antara Pak Prabowo Gerindra dengan partai yang ada di koalisi tersebut ya. Kira-kira misalkan ada menteri yang tidak perform ya, yang tidak tegak lurus dengan kabinet Pak Prabowo, yang akan dievaluasi. Kita lihat nanti komunikasinya ya. Saya pikir terlalu keras kalau sekarang tiba-tiba ada partai yang keluar dari koalisi ya. Saya pikir nanti akan ada pergantian terkait individu-individunya di kabinet. Tidak sampai nanti partainya udah habis lebaran keluar dari koalisi. Saya pikir ini terlalu cepat. Jadi Pak Prabowo tuh ngirim sinyal mau evaluasi kabinet ya? Baru saja melalui pernyataannya itu? Iya. Jadi sinyalnya itu kan berkali-kali tadi Raja Kecil segala macam lalu. Tapi modelnya ini kan banyak ya. Ada yang keras dan sangat bisa dimaknai oleh masyarakat ya, tanpa tanpa pikiran yang terlalu dalam kayak gitu. Cuman memang yang untuk kemarin yang di Sentul, Pak Prabowo mengirimkan itu terhadap semua partai koalisi, tidak hanya terhadap 1-2 menteri saja. Dan kemarin itu memang saya pikir ya, pekan-pekan ini pasca acara di Sentul itu dinamika di masing-masing partai koalisi, terutama yang punya kursi di DPR, itu semakin menghangat, terutama di partai-partai yang memang faksi-faksinya itu satu sama lain itu sangat kuat, misalkan di Golkar ya, lalu juga di PKS itu juga ada faksi-faksi, di PAN itu juga ada seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini diskusi di internal partai saya yakin sekarang akan sangat menghangat seperti itu. Pasti akan dinamis dan bisa mempengaruhi konstelasi politik kita ya, termasuk perpecahan politik nasional. Terima kasih Bang Ibnu, Bang Fauzan juga terima kasih atas waktunya dengan El Sinta. Sehat-sehat ya. Terima kasih Mas. Sama-sama dua bangku ini. Terima kasih, selamat pagi.